Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa berjumpa di mata kuliah ini, mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dan hari ini, sebagaimana janji saya ya, pada minggu lalu kita sudah merampungkan aktivitas kita ya terkait dengan judul penelitian memang. Dan sekarang karena banyak yang kemarin itu belum duduk masalah judul penelitiannya, maka sekarang kita coba kembali ya di kelas S6E ini untuk melihat judul penelitian yang sudah diajukan kemarin. Nah sekarang tujuannya adalah kita kembali memvalidasi ya judul-judul yang sudah masuk dengan harapan tidak banyak lagi yang masih bermasalah, ya artinya sudah banyak yang sudah bisa lanjut ya untuk fokus pada proposal dan bagaimana pendalaman metodologinya. Nah, seperti itu. Sudah siap semuanya? Siap. Siap ya. Insya Allah, Pak. Oke, baik. Ini judul penelitian yang sudah masuk tahap kedua kemarin, cukup banyak ya. Sebenarnya ya memang judul itu kan betul-betul harus dipikirkan ya. Berarti Anda harus bisa mempertimbangkan dengan seksama ya sebelum melakukan penelitian, karena yang namanya penelitian ya harus fokus gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama dari Kurnia Aulia Arini, ya judulnya adalah pengaruh layanan konseling individu dengan teknik self-instruction untuk mengurangi kejenuhan belajar daring pada siswa SMK Islam B. Sudirman, Jakarta Timur. Oke. Judul ini adalah judul eksperimental ya, terkait dengan eksperimental. Jadi kalau Anda di sini kasih korelasional, berarti itu nggak tepat gitu. Karena di situ ada bukan korelasional tapi eksperimen ya, karena pengaruh itu berarti akan memberikan treatment ya, layanan konseling perorangan di situ. Jadi konseling perorangan itu Anda lakukan juga dengan teknik self-instruction. Kemudian Anda berupaya bagaimana siswa-siswa yang belajar daring itu bisa tereduksi ya, terkurangi kejenuhan belajarnya. Ini kurang tepat ya dengan metodologi tersebut. Jadi mohon diganti ya judulnya yang cocok dengan metodologinya. Alasan untuk ganti judul ini adalah masalah konseling perorangannya. Konseling perorangan atau konseling individu itu sebenarnya bukan pada tekniknya, tapi pada pendekatan. Pendekatan itu bisa pakai client center, bisa pakai pendekatan psikoanalisis, bisa pakai ego. Nah, itu di situ. Jadi kalau Anda gunakan teknik saja itu tidak bisa, karena Anda jatuhnya itu adalah pendekatan konseling yang pragmatis. Artinya kalau konseling itu nggak bisa semuanya hanya mengandalkan satu pendekatan saja, satu teknik saja. Kan dalam satu pendekatan itu banyak teknik, makanya ketika melakukan konseling itu tidak ada satu teknik yang mumpuni. Kita bisa collab dengan beberapa teknik pendekatan, nanti klien itu bisa dibantu. Jadi tolong diganti judulnya Kurnia ya. Selanjutnya punyanya Adi. Adi Firman ya. Di Firman ini judulnya adalah penerapan proses layanan penempatan penyaluran minat dan bakat pada guru BK di sekolah SMK N66 Jakarta. Penerapan proses layanan penempatan penyaluran minat dan bakat. Nah, ini judulnya nggak lugas ya. Ada penerapan, ada proses, ada layanan penempatan penyaluran, ada minat dan bakat. Jadi tolong di judulnya ya.
Ini nggak jelas arahnya mau kemana. Selanjutnya Zulfa, hubungan efek bullying terhadap kepercayaan diri siswa di MTS Darussadah Ciganjur. Ya, ini judul juga ada hubungan, ada efek. Jadi sebenarnya saya paham maksudnya. Hubungan itu kalau dikawinkan tidak boleh kata terhadap, hubungan itu dengan. Kalau efek bullying terhadap, nah itu baru istilahnya apa? Hubungan di sini judulnya, kalau di sini judul penelitiannya deskriptif. Nah, ini sudah salah pula ini. Hubungan itu korelasional, efek itu adalah treatment. Jadi nggak jelas apakah hubungan apakah efek gitu. Jadi di sini tumpang tindih, mana ada hubungan, ada efek juga. Nah, ini makanya tidak tepat ya kalau diganti. Nah, Sania, efektifan teknik self instruction untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa SMK Negeri 20 Jakarta. Ini di mana teknik self instruction ini? Pada kegiatan apa ini teknik self instruction? Itu harus jelas ya, karena kita nggak tahu teknik ini dimasukkan dalam kegiatan apa kegiatan lain informasi, apakah kegiatan konseling perorangan, apakah kegiatan yang bisa mendapatkan ini ya. Kemudian masalah kepercayaan diri juga di sini juga harus dilihat apakah memang ada literatur yang mendukung bahwa self interaction itu memang memiliki kekuatan atau memiliki power untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, tentu itu bisa dicari ya, tapi lagi-lagi ini masalah pada teknik self interaction-nya, pada kegiatan apa. Jadi tiba-tiba Anda bilang teknik self interaction digunakan secara tunggal, jadi harus ada kombinasinya dengan layanan konseling yang ada. Ya, tolong diganti sana ya. Nah, ini juga ya, Mahadika ya, pengaruh teman terhadap kualitas pola pikir anak remaja. Nah, ini pertama nggak ada respondennya itu di sekolah mana, ya, tempat penelitiannya di mana itu nggak jelas di dalam judul. Kemudian pengaruh teman yang bagaimana ini itu tidak terlalu jelas ya. Teman itu banyak pengaruhnya, pengaruh baik atau pengaruh positif itu tidak jelas di situ. Kemudian kualitas pola pikir, bagaimana cara mengukur kualitas pola pikir itu. Nah, itu juga harus spesifik di situ, nggak bisa tiba-tiba judulnya ngambang seperti ini, jadi tolong diganti. Perubahan sikap Elga Alif Pianinda, perubahan sikap remaja di SMK Al-Muhadin yang mengalami broken home. Oke, ini judulnya bagus, monggo silakan dilanjutkan ya. Muhammad Alamsyah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir pada peserta didik. Nah, ini judulnya sudah bagus, tapi nggak ada tempat sekolahnya. Ya, jadi ya lagi-lagi tolong ini ditentukan dulu sekolahnya di mana. Hari ini saya minta direvisi dulu. Nur Muhammad Ismandar, hubungan penggunaan media sosial yang perilaku publik remaja generasi Z, siswa kelas 11 SMP 2000. Ini judulnya terlalu panjang ya. Kemudian tumpang tindih. Coba dilihat ya. Publik remaja generasi Z, siswa. Itu tumpang tindih itu, nggak tegas. Remajanya, generasi Z-nya, atau siswa-siswinya. Jadi itu harus ada perbedaan yang jelas di situ. Kemudian media sosial itu banyak. Media sosial itu banyak. Tetapkan media sosialnya yang mana saja. Tapi sebenarnya judul ini nggak terlalu nggak terlalu relevan untuk konseling ya. Karena kalau Anda masuk ke ranah media sosial itu sebenarnya Anda jurusannya itu jurusan komunikasi massa. Nggak kurang pas kalau di BK ya. Walaupun perilaku publik, nah itu mungkin dekat dengan psikologi masih bisa diterima, tapi coba ambil kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konseling. Jadi tolong ini diganti.
Agestian, hubungan dukungan teman sebaya dengan perilaku hedonis siswa di SMK Negeri 22 Jakarta. Ya, perilaku hedonis itu kompleks ya. Nah, di sini kalau Anda mengkaji hubungan dukungan teman sebaya, ya sebenarnya ini judul masih bisa di-running ya, dijalankan. Tapi kalau untuk nanti deskripsi, nanti saya kurang yakin ini diterima oleh program studi. Tapi kalau untuk saya masih bisa terima. Ya, jadi kamu timbang kembali apakah judul ini nanti akan dilanjutkan sampai dengan skripsi atau memang perlu mencari judul yang lain. Tapi kalau untuk saat sekarang ini boleh di running ya, di running di mata kuliah saya. Meskipun saya agak sedikit pesimis nanti kalau ini diterima di program studi, karena masih agak jauh. Java, pengaruh layanan bimbingan perorangan. Oke, itu nggak ada bimbingan perorangan ya. Bimbingan perorangan itu nggak ada, ya ada konseling perorangan. Jadi tolong diganti ya. Variabelnya bermasalah. Dewi Rahmawati, implementasi layanan bimbingan konseling dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta di SMP Negeri 8 Depok. Oke, boleh lanjut ya. Kemudian Jiko, pengalaman dalam meningkatkan eksplorasi karir kelas 12. Oke, boleh silakan lanjutkan ya. Oke, Wahyu Dirgantoro, komunikasi antara orang tua dan anak yang kaitannya dengan kecenderungan dalam proses belajar. Oke, tolong direvisi ya. Ini sorry, diganti ya. Judulnya fragmen judulnya. Ya karena ada kajian komunikasi antara orang tua dan anak. Yang bayarnya 20 dulu, apa 50 pack? Oh, sih saya 60 berarti ya, yang kurang. 70 ya. Oke, hari ini, ya ini sudah saya minta ya, beberapa waktu yang lalu, jangan pakai Perang Guru BK ya, itu udah banyak judul seperti ini. Kurikulum 2013, terhadap stres belajar, tolong diganti. Erlan, untuk mengetahui berbagai kesalahpahaman, ini bukan judul ya, tolong diganti. Pengaruh praktik kerja lapangan, karir, keterampilan profesional skill. Oke, ini terlalu jauh ya, cari konselingnya. Mia Amelia, pengajar personal terhadap penyelesaian diri siswa. Oke, ini boleh lanjut ya, Mia. Terima kasih, Pak. Coping stress pada remaja dalam menghadapi stres. Oke, ini Henny boleh lanjut. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Yun. Ya, ini boleh lanjut. Puvita, silakan melanjutkan. Alina, silakan lanjut. Terima kasih Bapak. Obrin, ya sama seperti tadi Obrin ya, di judul game online itu, lagi-lagi game online masih terlalu jauh ya terhadap prestasi belajar. Game online itu harus spesifik, apakah permainannya sendiri atau jenis permainannya itu harus duduk di situ. Game online itu nggak salah apa-apa. Game online itu nggak salah apa-apa. Namanya juga game. Tapi yang menjadi pokok di situ adalah pemainnya, usernya. Makanya judulnya tolong jangan yang seperti ini, nanti susah nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Dari mengisi hubungan kecerdasan spiritual dan konsep diri. Oke, ini diganti ya.
spiritual kecerdasan itu disarankan tidak diambil untuk Anda. Saya cari minta ganti yang lain ya. Karin, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa dalam pelanggaran kedisiplinan sekolah. Oke, ini boleh lanjut ya. Anissa, studi komparasi kinerja guru yang sudah sertifikasi dan belum sertifikasi. Ya ini bagus judulnya, tapi saya nggak bisa approve karena guru itu guru yang mana dulu ya, guru BK. Harusnya kalau Anda kajian guru BK ya guru BK gitu. Atau misalnya tentang konseling, kalau guru itu kan secara umum, jadi nggak terlalu kena sama jurusan kita. Yang online juga Maria sama ya, seperti tadi punyanya Obrin ya, tolong diganti. Kelvin diganti saja ya. Sebenarnya judulnya saya bisa kena, tapi ini agak ribet judulnya ini. Karena kedisiplinan siswa itu nggak bisa diobservasi secara langsung ya. Paling Anda mengobservasi itu di sekolah saja. Tapi kedisiplinan itu sangat luas sekali ya. Ada disiplin belajar, ada disiplin di sekolah ya, disiplin tata tertib di sekolah. Jadi nggak jelas disiplin itu yang mana. Oke, saudara-saudara sekalian ya, ini judul-judul yang hari ini sudah kita kumpulkan. Nah, jadi saya kasih kesempatan satu kali lagi bagi Anda yang masih warna merah ini, tolong diperbaiki. Jadi pesan saya itu ya memang harus Anda timbang kembali ya. Usahakan judul Anda itu judul konseling. Kan sudah banyak tuh saya kasih Anda tugas-tugas untuk mereview jurnal, baca jurnal. Maksud saya adalah Anda lihat tuh penelitian orang lain. Apakah penelitian tersebut memungkinkan untuk Anda running atau sebenarnya tidak memungkinkan untuk Anda running. Banyak itu jurnal itu ditulis oleh orang S2 ya, orang-orang S2, S3. Nah, jangan bukan berarti misalnya tidak bisa Anda ambil gitu. Bisa, tapi maksudnya itu ada yang kondisi yang ada sekarang ini, ambillah penelitian rumusnya. Coba belajar dari teman-teman Anda yang judulnya sudah saya ACC, lihat-lihat judul-judulnya. Nah, Anda bisa combine. Kemudian jangan lupa tetapkan sekolahnya di mana. Jangan sampai nanti ada judul saja, nanti ada sekolahnya. Jadi tetapkan di mana, di SMP, SMA boleh, madrasah boleh, ya, SMK boleh, ya, sanawiyah boleh, ya. Yang penting ada di sekolah. Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya nanti Anda yang minimal dari perkuliahan ini sekali lagi saya tekankan itu Anda punya modal buat menghadapi semester besok ini. Ini kan nggak lama lagi nih. Kita ya lebih 2 bulan lagi masuk 3 bulan lah, 2 bulan lagi lah. Karena besok udah bulan Juni. 3 bulan lagi harus ditagih proposal Anda sama program studi. Anda harus siap buat proposal gitu. Nah, makanya Anda ya mulai dari sekarang ya coba ya mulai diseriusi supaya nanti judul-judul yang Anda tawarkan juga itu di samping saya sudah ACC juga program studi itu mengiyakan. Karena meskipun Anda kerjakan di sini sudah di saya bisa gitu ya, tapi belum tentu di program studi meng-ACC. Jadi nggak bisa diskusi karena kalau ngajuin ke program studi itu program studi hanya melihat judul saja, sama seperti halnya seperti ini. Dan ironisnya itu nggak ada diskusi seperti ini, misalnya kalian terus kemudian dia tanya judulnya ini kenapa seperti ini, itu nggak ada seperti itu. Dia murni melihat judul saja. Jadi coba Anda bayangkan tanpa berdiskusi dengan Anda, tetap muka dengan Anda seperti ini, langsung dijudge judulnya caranya apa enggak. Judul-judul penelitian itu sebenarnya bisa diarahkan ya, dibenarkan. Nah, tapi maksud saya untuk bisa menghayati proses penelitian itu memang harus dilakukan sendiri. Ya, juga pertimbangkan bahwa ketika Anda melakukan penelitian, maka penelitian tersebut Anda bisa raih cepat selesai, dia terlalu dan tidak muluk-muluk ya. Jadi misalnya kalau di sini ya kita lihat di sini, kayak misalnya judulnya Dwiko ini,
pengaruh layanan bimbingan karir. Sebenarnya judul ini kalau penelitian murninya nanti ini bakal paling cepat 6 bulan gitu. 6 bulan. Eksperimen ya. Nah, 8 kali pertemuan minimal. Karena ada pengaruh. Jadi si Diko ini harus bagaimana ya, mempertimbangkan layanan bimbingan karir yang diberikan kepada siswa kelas. Nah, mereka ini kelas 12 ini bagaimana? Apakah mereka sudah lulus nantinya atau bagaimana pada saat penelitian nanti juga perlu dipertimbangkan. Nah, hal-hal seperti itu harus betul-betul dilihat ya sebagai proses penelitian. Jadi jangan sampai nanti ketika penelitian nanti tidak sesuai dia punya desain dengan nanti keadaan lapangannya. Anggap saja nanti Anda meneliti itu di bulan November ya, tahun ini. Dari tahun ini ya pertimbangkan sekolahnya bisa kasih izin apa enggak gitu ya. Kemudian judulnya juga itu ya ada judul yang cepat yang ngambil datanya itu enggak lama-lama, judulnya yang harus ngambil data lama gitu. Kayak judulnya Diko ini lama datanya. Judulnya bagus tapi maksudnya bakal lama nanti ngambil datanya. Nah, itu resiko sebenarnya ya dari yang kita lakukan. Tapi kan kalau di mata kuliah saya ini kan kalian nggak turun ke lapangan, cukup bab 1, 2, dan 3 saja. Nanti kalau misalnya ada penelitian, misalnya mau lanjutkan yang seperti ini, nah itu nanti bakal ketemu tuh, karena dia harus nyusun bab 4, bab 5. Nah, dari mana bab 4, bab 5 itu? Ya dari pada saat pengumpulan data penelitian, seperti itu. Jadi timbang betul. Mungkin sama saya itu tidak ada masalah ya, karena ya cuma bab 1, bab 2, bab 3 saja. Nggak turun ke lapangan juga, ya paling cuma minta approval aja dari sekolahnya ya. Nah, tapi tantangannya itu ketika turun ke lapangan. Nah, makanya dari sekarang saya ingatkan, saya remind kepada Anda semuanya, ya bahwa meneliti itu perlu penghayatan ya. Ibarat Anda ingin menikah, maka menikahlah dengan orang yang Anda sukai, Anda cintai, ya. Sama juga dengan meneliti. Menelitilah dengan apa yang Anda tertarik, ya, yang menarik Anda teliti. Kemudian juga perhatikan ya banyak hal-hal yang dalam penelitian itu tidak sebagaimana yang Anda bayangkan. Sebagai contoh ya, misalnya di sini Yuyun, dia pengaruh keharmonisan keluarga terhadap kecerdasan emosi siswa. Nah, keluarga yang harmonis itu definisinya seperti apa? Harmonis itu apakah orang tuanya lengkap atau misalnya ada yang missing misalnya dari orang tuanya, harus jelas harmonis itu yang mana. Ya. Apakah dengan adik saja tanpa orang tua tapi harmonis? Makanya harus dilihat. Siapa itu keluarga? Nah, kalau dibaca bukunya, baca referensinya, keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga. Atau misalnya keluarga yang mana nih? Apakah masuk dengan Pak De Budenya, apakah masuk dengan tante, kemudian Pak Amannya, omnya, segala macam. Nah, itu harus dilihat. Keharmonisan keluarga dalam rumpun riset Anda itu yang kayak gimana. Ya. Atau sebenarnya dari ahlinya ya. Studi kasus kekerasan emosional pada laki-laki muda feminin. Nah, ini hati-hati ya, karena nanti ada bias terhadap kegiatan ini, ya, menilai orang feminin itu hati-hati ya, laki-laki yang feminin hati-hati. Jangan sampai nanti terjerembab. Nah, justru nanti Anda mengalami masalah yang spesifik. Ya, Pak. Dari sekarang itu memang nampaknya bisa di-running, tapi ketika di lapangan juga itu harus hati-hati. Kemudian SMP Negeri 24 Jakarta ini apakah memang banyak laki-laki yang feminin? Nah, kita tahu ya, kita bisa tahu cuma kalinya saja. Dan ketika nanti pada saat ujian, ini mungkin kemungkinan besar ini akan banyak ditanyakan. Ya, akan banyak ditanyakan. Kalau sama saya sih tidak ada masalah. Saya pengen lihat desain Anda saja ya. Jadi di sini saya nggak bakal menguji Anda, saya cuma melihat pekerjaan Anda. Bab 1 sampai bab 3, benar nggak menyusun bab 1-nya? Benar nggak bab 2-nya? Bab 3 metodologinya seperti apa? Ya. Jadi lagi-lagi, proses belajar metodologi kuantitatif itu, banyaknya itu adalah ini, self-study. Anda belajar, Anda menggali sendiri. Tapi, mempelajari semua dalam 1 semester itu adalah begitu cukup berat ya. Makanya saya kepada Anda, ambil 1 saja. Makanya kenapa saya minta Anda ambil 1, dan itu implementasinya pada judul. Karena nanti supaya Anda fokus.
Sebagai contoh misalnya judul eksperimen teman-teman Anda yang warna hijau ini, misalnya Elga, Egestian, Wiko, Mia, Eni, ini orang-orang yang sudah punya draft riset. Nah, tinggal bagaimana nanti mereka mendalami satu di antara banyaknya metodologi penelitian kuantitatif yang nanti bisa dimasukkan ke dalam proposalnya. Nah, dengan demikian Anda harus belajar terus-menerus. Misalnya, ya mau pakai eksperimen boleh, mau pakai korelasional boleh, lihat bagaimana cocoknya. Makanya dari itu Anda harus banyak baca buku supaya nanti proposalnya menjadi baik. Oke ya, baik. Yang warna merah, tolong ketua kelas ya, tolong saya diinfo lagi ya tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah tahap terakhir ya. Gak ada lagi tuh yang bermasalah. Harapannya supaya nanti kita beresin nih semua. Karena banyak lagi kita harus bahas. Ada sampel penelitian, ada mulai membuat proposal. Jadi jangan sampai nanti sampai akhir begini terus ya. Jadi usahakan nanti segeralah ini yang merah-merah ini judulnya didudukkan kembali ya. Tanya sama temennya yang sudah di ACC ya, bagaimana bisa bantu untuk duduk penelitiannya. Tapi yang pesan saya adalah pastikan referensi ada, ya, penyusunan kata-katanya juga tepat ya, tidak tumpang tindih, nah, seperti itu. Bagi yang warna hijau, yang warna kuning, ya monggo silakan ya dilanjutkan. Artinya Anda sudah dikasih lampu hijau, silakan untuk melakukan penelitian, melakukan penyusunan proposal penelitian berikut dengan metodologinya. Oke, baik, ada pertanyaan silakan. Bapak izin tanya, Pak. Silakan. Di situ kan tertera izin sudah atau belumnya izin ke sekolah ya, Pak ya. Untuk yang belum itu apakah harus pakai surat khusus atau gimana ya, Pak ya? Karena saya juga belum, Pak. Ya, kalau izin itu kan ada yang izinnya tertulis, ada yang izinnya lisan. Izin lisan aja, nggak usah pakai surat. Minta izin nanti kalau misalnya ya ada identifikasi ya nanya-nanya. Nanti kalau saya meneliti di sini boleh nggak? Kan? Tanya-tanya dulu, jadi penjajakan dulu gitu kan. Itu nggak usah pakai formal-formal dulu. Ntar kalau di aslinya nanti di semester 7 baru nanti pakai surat izin. Oh iya ya Pak. Ya, makasih Pak. Ada lagi silakan. Nanti tolong ya absennya dikasih ke saya yang PDF aja ya. Nanti saya absen secara manual saja. Yang bertanya di chat ya. Proposalnya harus pakai bukti dokumentasi penelitian. Ya, namanya proposal kan nggak boleh penelitian gitu ya. Namanya juga proposal. Proposal itu belum apa-apa, baru rancangan, proposal, pose. Ya, baru diajukan rancangannya. Nah, jadi belum penelitian, jadi nggak ada itu dokumentasi penelitian ya. Tolong untuk dipahami. Gitu. Lain silakan. Tidak ada. Ya, sudah, kalau tidak ada berarti ya. Nanti saya tunggu tuh judulnya lagi ya. Nanti bahas penelitian seperti apa, menarik sampel penelitian, bagaimana nanti penelitian itu bisa dilihat semuanya. Oke semuanya ya. Baik, Bapak. Bapak berarti untuk absennya manual aja Pak ya? Manual aja bisa. Ya. Oke, baik untuk hari ini terima kasih ya pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Teman-teman, mau aku SS dulu ya. Oke, Wina. Oke, Kak. Kita minta tolong Oke, Win. ya. Oke. Tunggu bentar. Yang jangan di
Belum siap. Belum siap. On cam ya. Vita. 1. Yang bisa aja, yang nggak bisa nggak apa-apa, Kak. Vita, Ya, kedengeran nggak suaranya? kedengeran. Kedengeran, Wi. Kedengeran, Neng. Kameranya nggak bisa ya, Kak? Nggak apa-apa, Kak. 1, 2, 3. Yang 1 lagi, bentar. Soalnya ada 2 layar. oh, Bentar. Tahan. Aku cuma pakai kaos dalam. aurat itu. Masih ke-record, Dirga, kocak. Rambutnya 1, dia rapi ngapa? Ih, keriput, Dirga. 1, 2, 3. Layar kedua. Ya Allah, sinyalnya error. Nggak apa-apa ya, guys. Yang penting namanya. Makasih, guys. Makasih, cantik. Guys, makasih guys. Dirga beda banget itu rambutnya kenapa? Dirga porno. Dirga. Itu kayak bukan Dirga itu, sumpah.